Shalom. Ulangi, shalom. Wow, luar biasa ya. Saya mendapat kabar ada banyak kita yang liburan. Wah, luar biasa, karena libur anak sekolah banyak yang ke kampung ya. Pasti menemui orang tua karena ini libur anak sekolah. Bagi yang liburan, puji Tuhan ya bisa liburan. Kalau kami kayaknya tahun ajaran ini tidak pergi pulang ke rumah, ke Medan maksudnya, ke rumah orang tua ya. Luar biasa kalau Anda masih bisa menemui keluarga orang tua Anda. Anda harus bersyukur, katakan amin. Iya, Anda harus mulai mengasihi orang tua walaupun dia pastinya sangat sudah sulit ya keadaannya. Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran lagi, dan saudara-saudara siap mendengar kebenaran. Silakan Anda buka Alkitab saudara, dan handphone Anda silentkan, atau kalau boleh klik mode pesawat, dan kita akan belajar bersama-sama. Kalau ada handphonenya yang masih masuk WhatsApp itu ya, itu susah itu. Nengok-nengok Facebook lagi, apalagi ada yang anak muda main game di gereja. Saya pikir itu sudah tidaklah benar adanya ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan. Oh, pertama-tama dulu saya menyapa teman baik saya hari ini. Saya tidak sangka beliau hadir. Ya, ini nama aslinya Karya Batee, tapi saya jarang panggil namanya Karya Batee. Terlalu jauh kalau panggil nama itu. Saya lebih senang manggil namanya Ama Arel, karena itulah nama sesungguhnya. Kita beri tepuk tangan dulu buat beliau yang hari ini hadir. Ya saudaraku, sebagai jiwa baru. Tapi saya percaya nanti dia akan datang lagi, saudara-saudaraku ya. Oke, selamat datang Marel untuk kami semua ya. Sangat senang sekali boleh bersama dengan kami hari ini. Saudara-saudara, kita akan melihat firman Tuhan tentang, tadi pagi saya sudah berbicara tentang bagaimana yang disebut artinya kekacauan, bukan kekacauan. Arti sesungguhnya Yesus datang karena semuanya sudah kacau. Awalnya semua selaras, lalu kekacauan terjadi karena dosa, dan Yesus datang. Untuk ibadah satu Anda nanti bisa lihat di YouTube, nanti akan diupload dalam minggu ini. Minggu yang lalu saya sudah kita belajar dalam ibadah 2 berbicara tentang bagaimana artinya sebenarnya menjadi besar. Orang-orang ingin menjadi besar, orang-orang ingin menjadi terkemuka. Di dalam Injil Matius kita belajar bagaimana ibu dari anak-anak Zebedeus meminta dengan sujud sembah kepada Yesus supaya anaknya nanti satu diletakkan di sebelah kanan, satu diletakkan di sebelah kiri. Dan Yesus bilang, kamu harus minum cawan dari apa yang aku minum. Kalau tidak bisa, jangan coba-coba. Cawan itu penderitaan. Dan kemudian lagi Yesus berkata, kalau kamu ingin menjadi terbesar, hendaklah kamu menjadi pelayan bagi sesamamu. Kalau ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba bagi sesamanya. Dengarkan saya baik-baik semua kita. Saya sudah kirim di YouTube itu uploadnya, saya sudah upload di YouTube. Saya sudah kirim linknya untuk saudara, Anda boleh dengar lagi. Inti semuanya adalah karena kita bulan-bulannya adalah hidup untuk melayani. Kalau Anda ingin menjadi orang terbesar, kalau Anda ingin menjadi orang terkemuka, maka Anda dan saya harus menjadi pelayan bagi banyak orang. Katakan amin. Bahasa saya begini, dengar baik. Jalan menuju ke atas adalah ke bawah. Halo, dengarkan saya. Jalan menuju ke atas adalah ke bawah. Semakin Anda ke bawah, semakin Tuhan angkat Anda ke atas. Itu Anda dan saya harus mengerti itu. Jangan coba-coba berpikir menjadi terbesar, tapi kalau Anda tidak mau turun ke bawah, itu mustahil. Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan apa itu arti pelayan. Pelayan itu artinya hidup untuk orang lain. Amin, saudara-saudaraku. Hamba artinya tidak ada lagi haknya. Zaman dahulu hamba itu menjadi budak. Bahasanya doulos, budak bagi tuannya. Tuannya mau bikin apa saja, itu hak tuannya, dia nggak punya lagi hak sama sekali. Nah, kalau kita sudah di dalam Yesus, kita sudah ditebus dengan darahnya, kita menjadi pelayannya Kristus, artinya budak
budaknya Kristus. Makanya kita ini sebenarnya semuanya adalah budak. Cuman budak siapa? Budak Kristus. Yesus yang mengatur hidup kita, bukan kita lagi. Yesuslah yang harusnya mengatur segala sesuatu, bukan kita mau-mau kita lagi. Makanya ada lagu bilang begini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, bukan suka-sukaku. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah baik-baik, menjadi seorang yang bicara pelayan itu berarti dia memberikan hidupnya untuk orang lain. Pelayan itu artinya. Nah, sekarang saya coba lanjutkan, saudara-saudaraku, karena kita hari ini beribadah sebagai seorang pelayan, kita semua ini saya anggap semuanya adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, Anda hamba siapa? Hamba setan? Kan tidak kan? Semuanya, kalau bicara begitu disebut hamba Tuhan, jangan bicara yang di atas ini semua bicara hamba Tuhan. Salah. Anda semua adalah hambanya Kristus karena Anda sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi semua kita hari ini harus wajib hidupnya serahkan pada Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama, dengarlah, penting lagi nih, konteks perjanjian lama itu sering disebut ibadah. Bahasa Ibrani yang dipakai itu biasanya abad. Abad itu artinya apa? Memberi sesuatu. Ibadah itu dari kata abad muncul abodah. Abodah maka masuk di Indonesia ada kata ibadah. Ibadah itu abad atau abodah itu intinya memberi sesuatu. Makanya zaman dahulu kalau orang masuk ke bait suci, ke kemah suci, wajib hukumnya membawa sesuatu. Dan biasanya orang-orang kaya dia akan bawa apa? Persembahannya lembu kerbau, lembu yang lembu tambun, di bawahnya kambing domba, di bawahnya lagi sampai yang terkecil ada namanya burung tekukur. Tidak boleh ada orang yang datang ke ibadah tanpa membawa sesuatu. Karena Anda artinya beribadah, Anda memberikan sesuatu. Anda mengantarkan sesuatu. Darah daripada hewan itulah yang akan dipercikkan pada Anda setelah didoakan imam. Maka Anda pulang dengan hidupnya sudah disucikan. Itu zaman dahulu. Di dalam konsep perjanjian baru, Yesuslah yang sudah mati menyelesaikan semua dosa kita. Katakan amin. Tidak perlu lagi Anda membawa lembu, sapi, kambing, domba, burung tekukur, tidak lagi. Lalu kalau begitu ibadah, konsep perjanjian baru, apa yang Anda bawa? Roma 12 ayat 1 jelas berkata, karena itu, oleh karena kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ayat yang kedua, persembahkanlah. Apa yang dipersembahkan? Tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Allah. Jadi datang dengan membawa tubuh persembahan. Jangan ada yang bilang pula sama saya, aduh kadang-kadang bingung, kenapa kamu gak ke gereja? Pak Pendeta, sebenarnya Pak, walaupun aku tidak ke gereja, tapi hatiku ada di gereja Pak. Ini ada bodoh-bodohnya menurut saya, saudara-saudara. Hatiku ada di gereja Pak, hatiku di gereja. Walaupun aku tidak ke situ, hatiku di situ. Bilang bersama saya, bodoh-bodoh. Apa saya khotbah pada hati-hati begitu? Kan enggak. Persembahkan tubuh, datanglah. Abodah tadi, abad tadi itu datang membawa persembahan tubuhnya yang hidupnya kudus berkenan. Jadi saudaraku, waktu Anda beribadah, Anda sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Maka waktu Anda beribadah, Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, dan Anda datang memuji menyembah Tuhan, dengar baik, akan diisi Tuhanlah. Seperti botol kosong. Botol kosong, kita datang itu seperti botol yang kosong. Dan waktu kita datang membawa diri itu, diisi Tuhanlah kekosongan itu dengan, sering saya sebut bahasa orang karismatik Pantekosta, urapan.
Bahasa yang lebih lagi, yang lebih umum, kasih karunia. Bahasa yang lain kalau saya bilang, ada yang saya sering sebut zat ilahi. Ada dikasih Tuhan zat ilahi itu yang tidak kelihatan, tapi zat itu memberi Anda kekuatan untuk melangkah pasti. Amin. Jadi kalau Anda bawa tubuh Anda beribadah, lalu Anda menyembah Tuhan, Tuhan menuangkan dari surganya sesuatu yang Anda tidak bisa lihat, tapi Anda bisa rasakan mengalir dalam hidup Anda. Bahasa kitab Yohanes bilang, air kehidupan mengalir buat Anda. Waktu Anda dialiri oleh alir kehidupan itu, tidak terasa, bisa saja Anda menangis tanpa Anda tahu, dijamah oleh Tuhan hati Anda dan Anda bisa meneteskan air mata. Nggak tahu apa yang ditangisi, tapi Anda menikmati sebuah hubungan damai begitu dan Anda cuma bisa menangis. Dan anehnya, pulang dari ibadah Anda merasa dibebaskan. Pulang dari ibadah Anda dikuatkan. Pulang dari ibadah Anda merasa bahwa Anda mampu menghadapi semua persoalan. Siapa persoalan? Banyak. Apa persoalan Anda? Pulang. Tadi ibadah Anda loyo, lemah, lunglai, lesu. Dan begitu diisi zat itu oleh Tuhan, ilahi itu, zat yang ilahi tadi itu, pulang Anda akan mampu menghadapi pergumulan hidup. Persoalan Anda apa? Bisa saja mertua. Haleluya, amin saudaraku. Aku tengok ada yang ketawa, berarti pengalamannya banyak. Bisa saja itu pergumulan yang namanya anak-anak. Bisa saja itu pekerjaan. Bisa saja itu dengan telifus, saudara-saudara punya masalah berat. Tapi begitu Anda bawa hidup Anda dan Anda beribadah dan berkata, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan, Dia akan mengalirkan zat itu dalam hidup saudara. Dia memenuhi semua kekosongan hati saudara. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu datang ibadah. Lalu waktu ibadah, nggak tahu saya khotbah. Habis khotbah, pas lagi nyembah udah selesai, lalu mau berdoa, kita bernyanyi, dia nangis di situ. Dan saya bilang sama istri, setelah selesai, "Mah, datangin ibu itu. Saya lihat tadi dari atas, dia menangis terus." Lalu ibu gembala datangin, "Shalom ibu. Ibu kayaknya pertama sekali kemari." "Iya ibu, iya, saya tahu Tuhanlah yang antar saya kemari." "Kenapa?" "Saya sebenarnya sedang stres mau bunuh diri. Cuman aku dari rumah jalan-jalan." "Di mana rumah?" "Saya udah lupa di mana rumahnya." Ditanya, disebutkan tempatnya. Dari rumahnya jalan dia kayak orang gila, orang bodoh begitu jalan, nggak tahu apa. Tiba-tiba didengarnya mungkin ada nyanyian, dia masuk aja dia ke gereja. Waktu itu saudaraku nggak tahu pokoknya gereja, pokoknya dia masuk aja, dia duduk kayak orang. Dia cuman bilang begini, "Aku datang ke gereja ini, aku hanya ingin berdoa, menyerahkan hidup sama Tuhan. Habis itu aku akan lompat dan aku akan mati bunuh diri." Itu sudah dia bilang. Dia rasa dalam dirinya itu sudah pasti, karena tidak ada lagi jalan keluar. Suaminya tidak peduli dan semuanya rasanya berat sekali beban itu. Dan ketika ditanya, "Apa yang ibu rasa?" Ibu gembala cerita pada saya, ibu itu waktu nyanyi tadi, dia seperti menemukan Tuhan. Tuhan datang padanya dan mengingatkan dia. Bukan itu jalan yang terbaik, dan akhirnya dia nangis. Lalu ditanya, pulang dari gereja ini, apakah ibu ingin lagi loncat itu lagi dari Lowomaru di atas itu ke bawah? Dia bilang apa? "Tidak lagi. Aku akan pulang, aku akan urus anakku yang 2 orang itu." Dengarkan saya saudara-saudara. Ibadah, kalau dia menemukan Tuhan dalam dirinya, bahasa keren yang sering dipakai encounter. Encounter itu artinya berjumpa Tuhan dalam ibadah. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Yang sakit pun bisa disembuhkannya. Jadi kalau ada yang bilang pada saya, "Tidak mungkin Pak,
Mukjizat itu dulu, sekarang tidak ada lagi, udah selesai. Zaman Yesus itu terakhir. Saya bilang, bodoh sekali. Bukankah Yesus itu tetap sama, dahulu, sekarang, selama-lamanya? Amin. Kalau dahulu dia bisa menyembuhkan, hari ini pun dia masih sanggup menyembuhkan. Kalau dulu dia melakukan mukjizat, hari ini pun dia masih sanggup melakukan mukjizat. Saya menemukan banyak orang, ada orang yang sudah divonis, semua hasil dokter berkata waktunya tidak akan lama lagi, tinggal hitungan bulan, dan disarankan kasih makanlah enak-enak, karena memang dari hasil semuanya laboratorium ronsen tidak mungkin lagi waktunya cepat. Tapi si bapak ini apa yang dia lakukan? Dia bukan mengeluh, dia bukan bersedih, dia malah bergembira, dan dia bersuka cita dan bersyukur dengan semuanya. Anehnya masih ditambah Tuhan 7 tahun lagi umurnya, baru dia mati. Di situ saya ambil kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah sebagaimanapun penderitaan kita alami, asal kita bisa bergembira di dalam Tuhan, asal kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin, saudaraku. Jadi kalau hari ini Anda diberhentikan, dipecat, dibuang, dihina, diapain orang saja, oke, that's okay. Tapi jagalah dirimu, engkau tetap bisa bersyukur, engkau masih bisa tetap menyembah Tuhan, engkau bersuka cita di dalam Tuhan. Camkan baik, mukjizat sedang menanti Anda. Dan itu saya yakin 1000%. Mengapa? Pengalaman saya udah membuktikan. Dan saya percaya banyak bapak ibu di sini punya kesaksian yang sama. Cuman mungkin jenis masalahnya saja yang berbeda. Bukankah, saya udah katakan minggu yang lalu, bukankah kita sebenarnya semuanya orang-orang yang tidak ada lagi pengharapan zaman dahulu? Susah kita bukan? Tapi kenapa masih bisa kita sekarang punya rumah? Kenapa masih bisa kita beli tanah? Itu mobil Anda yang baru beli kemarin itu. Diam kan? Dari mana lah itu? Itu lagi sepeda motor Mama Mio. Udah ada Papa Mio, Mama Mio lagi, sepeda 2 gandeng. Dari mana itu semuanya itu? Kenapa bisa? Bukankah itu karena Tuhan? Jadi saudara, kita perlu sadari bahwa Tuhan sanggup. Katakan amin. Kalau begitu, setelah itu semuanya kita sadari, mengerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang Tuhan mau. Nah, ini dia nih, Roma 12 berkata, saudara-saudara, dikatakannya, ini sudah sering kali nih, terlalu sangat sering. Ayat yang ke-11 bilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan apa? Dan apa? Layanilah Tuhan. Inilah yang sulit. Kita sudah dibantu Tuhan, ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan, diberikannya kita kemenangan di dalam Kristus. Lagu tadi bilang iblis dikalahkan, iblis sudah ditaklukkan. Wow, luar biasa. Dia beri kemenangan pada kita. Kita bisa kalahkan setan, kita bisa kalahkan iblis. Iblis kita injak-injak. Bukankah itu sebuah anugerah? Nah, sekarang pertanyaannya pada kita, Tuhan sudah beri kemenangan itu, lalu apa? Apakah kita cuma duduk-duduk tenang-tenang di rumah, tenang-tenang, haleluya aku sudah diselamatkan, haleluya, maniri-niri lagi, haleluya, maniri-niri, haleluya, udah diselamatkan? Apakah cuma itu? Lalu Anda berkata lagi, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Tuhan tolong saya, haleluya. Apa itu aja? Enggak. Janganlah kerajinanmu kendor. Berarti sebelumnya gimana? Sebelumnya sudah sempat kendor. Saya baca ayat yang lain, terjemahan yang lain. Itu terjemahan baru dari LAI. Terjemahan yang lain saya baca dalam firman Allah yang hidup. Terjemahannya bilang begini, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Terjemahan yang lain lagi, bahasa Indonesia masa kini disebutkan begini, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Berarti janganlah kamu
kamu kendor, artinya jangan kau malas-malas. Layanilah Tuhan, giatlah dalam pekerjaan itu. Dengar baik saudara-saudara, saya menemukan ada banyak orang ketika menderita susah, ayo, giat betul dia ibadah, benar apa tidak? Sungguh-sungguh betul dia kebaktian, benar apa tidak? Tapi begitu selesai, apa yang terjadi? Kendor dia, nggak lagi ibadah. Ibadahnya cuman sekali 2 bulan, lama-lama sekali 3 bulan, lama-lama sekali 4 bulan, lama-lama sekali setahun. Itu kapan? Itu pada waktu Natal. Lama-lama lagi sekali 2 tahun. Kenapa? Karena pas tahun kedua itulah anaknya dibaptis, itulah dia datang. Lucu sekali. Betapa bodohnya kita, saudara-saudara. Kita ini sudah diberkati Tuhan, terus kita menjadi orang yang kendor begitu. Rohnya nggak menyala-nyala lagi. Roh yang menyala-nyala itu artinya bersemangat. Nah sekarang pertanyaannya, langsung saja. Kalau begitu, mengapa ada orang yang kendor atau tidak menyala rohnya? Mengapa ada orang yang jadi malas? Kenapa? Dengan cepat, Ibrani 12, waktu kita sangat singkat sekali. Oke, ada 2 hal penting. Mengapa saudara-saudaraku dalam banyak praktek kehidupan saya melihat pengalaman penting ini? Mengapa? Ada 2. Ibrani 12, perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Ayat 1, pelan-pelan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mengapakah kendor tidak menyala lagi? Jawabannya yang pertama, karena ada beban dan dosa yang begitu merintangi. Beban beda dengan dosa. Beban itu apa? Pergumulan hidup, persoalan hidup. Siapa yang menjadi persoalannya? Suaminya, anaknya, ekonomi, saudara, mertua. Mungkin bebannya terlalu berat dia rasa, dan dia jadikan beban itu menjadi alasan untuk dia malas, untuk dia kendor. Beban itulah yang menjadi alasan untuk dia tidak menyala-nyala lagi di dalam Tuhan. Apa katanya? Dia akan bilang begini, sia-sia pun Pak, setianya aku selama ini sama Tuhan. Berdoa-berdoanya aku bayarnya kolektif. Diminta ada persepuluhan, apa aku kasih. Selalunya aku ada di komsel, ada PA adanya aku. Tapi kulihat Pak, heran, makin aku setia Pak, makin banyak masalahku. Halo, benarkah itu? Saya jawab. Makin setia Anda, makin banyak masalah Anda. Benarkah itu? Jawab dulu, benar apa tidak? Benar. Lalu kalau benar kenapa mundur? Hah? Kalau benar kenapa tidak menyala-nyala? Benar, mengapa? Ada yang bilang kenapa begitu Pak? Dulu Pak ya, waktu aku masih tukang mabuk, ada yang bilang gitu, mabuk Pak, nggak ada penyakitku. Coba bayangkan saudara-saudara, setelah berhenti aku mabuk Pak, banyak kali penyakitku Pak. Atau macam mananya Tuhan ini? Lebih bagus kurasa aku kembali lagi mabuk supaya tidak lagi penyakitku. Halo, adakah yang seperti itu di sini? Hah? Pakai baju apa dia? Halo saudara-saudara, bayangin saudaraku, bingung gak kita begitu orangnya? Iya, dan itu terjadi. Kadang-kadang kita suntuk juga, saya juga lihat, aduh ini orang gitu. Karena selalu dia anggap itu bebannya banyak karena ikut Tuhan. Semakin ikut Tuhan ikut banyak beban, dan dia lari. Dengarkan saya baik-baik. Setiap Anda mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada satu oknum yang pasti tidak akan pernah senang. Benar apa tidak? Siapa oknum itu?
Iblis tidak akan suka Anda bertumbuh. Iblis tidak akan suka Anda itu maju. Iblis tidak akan suka Anda itu semakin setia. Tidak. Ingat, iblis nggak akan mengganggu Anda kalau Anda baik-baik. Nggak diganggunya, percayalah. Rajin kasih sedekah, kasih bantuin orang, ya ini nih, tolongin si anu, bantu gini. Iblis tidak akan mengganggumu. Tapi begitu engkau setia sama Tuhan Yesus, mau berjalan kepada Kristus Tuhan, itu dia akan ganggui. Kenapa? Karena dia bilang, jangan kau ke sana, nanti kau masuk surga, bagus sama aku, enak-enak, masuk neraka katanya. Iblis akan menawarkan itu. Makanya karena kita paksa terus mau setia sama Tuhan, digangguinya lah. Siapa? Bagaimana caranya? Digangguinya melalui siapa? Melalui orang sekeliling kita. Melalui suami lah, melalui anak lah, melalui tali pusat. Semua orang-orang yang kita dekat dengan kita itu bisa dipakai setan. Itulah beban. Jadi ada orang kenapa? Karena beban. Dan yang kemudian karena dosa. Halo, ini saya beritahu, dosa membuat Anda akan lemah. Contoh, Anda setia baca Alkitab, bagus kan? Anda setia beribadah, bagus kan? Tapi pertemanan Anda dengan orang-orang yang gak benar hidupnya, Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik Anda udah mulai berdoa, udah mulai baca firman, sudah mulai ibadah, berteman dengan, ingat ya, kata bergaul di situ bukan berarti Anda tidak jadi teman baik atau apa. Bergaul di situ artinya hidup bersama dengan orang itu dan mengikuti gaya hidupnya. Itulah pergaulan. Maka ketika dia melakukan itu Anda ikuti, udahlah. Merusak semua kebiasaan baik Anda. Apa kebiasaan baik tadi? Ya itu tadi, berdoa, baca firman, mulai ibadah, rusak semuanya. Itu dosa. Yang lain sekarang dosa yang mengerikan, dosa yang tersembunyi, yang di dalam kamar. Dosa apa itu lagi sekarang? Handphonemu itu kawan. Ibu, bapak, HP itu berdosa gara-gara HP. Enggak pak, aku menjawab WA-nya kawanku. Alah, apa yang kau lihat di kamar kawan? Tidur belakang-belakangan, istri punggungnya sana, suami punggungnya kemari, masing-masing sibuk dengan HP canggihnya. Haleluya. Apa yang kau lihat ibu? Apa yang kau lihat? Bapak, apa yang kau lihat? Banyak dosa di dalamnya. Anda mulai pancing-pancing diri Anda. Iblis, memang aneh ya. Coba ya, aku kadang-kadang juga heran, setan itu ngeri. Dan makanya kita harus bisa menang ya. Saya tidak katakan bahwa saya sudah kudus suci kali, enggak. Begitu kita gagal, cepatlah datang sama Tuhan. Coba ya, mobil Fortuner dijual, iklannya bagus, tapi apa hubungannya ada perempuan di situ yang nggak jelas bajunya? Apa hubungannya perempuan di situ dengan Fortuner? Coba pikirkan. Aneh nggak itu? Aneh, tapi itulah dunia. Makanya saya selalu bilang, laki-laki, di mana kelemahan kita laki-laki? Jawab. Hidung. Hidung. Di mata kelemahan kita laki-laki? Di mata. Amin ya. Mata ya. Saya sudah bilang, kalau lewat wanita cantik sekali, begitu dia lewat, semua becak tabrakan. Saking cantiknya, oke? Bagaimana kita menyikapinya? Bahasanya kan bilang begini, kalau dilihat salah, tidak dilihat barang bagus. Lalu bagaimana?
Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu. Ini bapak-bapak suka gitu. Jadi duduk bapak-bapak 5 orang. Lewat wanita cantik begitu. Perhatikan, bapak-bapak itu akan serentak matanya gini. Itu dan ibu jangan bilang, enggak, itu normal. Bapak-bapak memang begitu dia. Kalau ada istrinya di sampingnya bagaimana? Diam tegak, tapi ekornya gini. Gitu. Kenapa? Bapak-bapak di mana wanita, laki-laki di mana kelemahannya? Mata. Maka jaga mata. Begitu lihat begitu cantik, tenang. Tapi anggaplah itu sekedar lewat saja, iklan saja. Saya suka bilang sama ibu, tuh wanita gitu. Lalu ibu kemarin bilang, apa di pikiranmu katanya? Saya bilang, biasa aja. Ya. Wanita suka gitu kan. Ditanyanya tuh detail. Kenapa? Perempuan pasti akan tanya. Kadang-kadang saya bingung. Ada wanita cantik begitu kan, saudara. Istrinya akan tanya itu, mana lebih cantik, aku atau dia? Itu pertanyaan sangat menjebak. Sangat menjebak. Maka pandai-pandailah kau menjawab, Bapak. Salah kau menjawab, panci terbang sampai di rumah. Dosa. Kadang-kadang apa yang disebut dengan dosa seperti itu? Ketika kita renungkan itu dalam diri kita. Jadi kalau dia lewat seperti itu, apa jawaban saya suka bilang? Jawabannya cuma begini, indahnya ciptaanmu Tuhan. Amin, titik. Jangan kau tambah lagi, indahnya ciptaanmu Tuhan. Seandainya lah Tuhan, yang di sampingku ini mati duluan Tuhan. Mulai berkembang pikiranmu. Dosa. Bapak, banyak orang nonton pornografi. Ada pula bapak-bapak. Pak, supaya kita mengetahui tentang bagaimana tempat tidur semua, kita harus bisa melihat. Dengarkan saya. Pornografi itu tidak didesain untuk pendidikan. Memang didesain oleh setan untuk menghancurkan. Karena begitu Anda selalu memasuki dalam pikiran Anda, maka itu akan melemahkan Anda. Roh Anda tidak akan menyala-nyala lagi. Katakan amin. Roh Anda akan menjadi roh yang lebay, turun. Dosa. Wanita apa dosanya? Kalau wanita apa dosanya yang sering? Apa kelemahan perempuan? Telinga, katakan 2, 3 ya. Telinga. Kalau mendengarkan cerita-cerita gosip semuanya, apa yang terjadi? Senang, ya kan? Senangnya gimana? Oh bisa. Ya bah. Soya. Soya. Salam. Enak dulu. Ya bah. Soya. Begitu. Karena itu tadi senang. Telinganya mendengar yang enggak. Ya bah. Acul bah. Ya. Soya. Enak dulu. Ibu bapak, mari tanggalkan beban dan dosa. Amin. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya akan akhiri. Yang kedua, lihat ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang kedua, apa yang membuat rohnya redup, tidak lagi menyala. Yang kedua yang penting adalah kehilangan fokus ilahi. Hilang fokus kepada Tuhannya. Matanya tidak lagi tertuju kepada Kristus. Matanya tertuju kepada dunia ini. Disitulah kita sering khawatir. Kita seringkali marah. Disitulah kita seringkali ngambek. Karena fokusnya bukan Kristus lagi. Kristus yang mati di kayu salib. Bukan itu lagi fokusnya. Fokus kita mulai diri sendiri. Fokusnya mulai manusia. Lihat tetangga sudah beli mobil baru. Kita pun lemah.
Dulu saya masih muda, waktu saya belum menikah, di depan sekretariat gereja itu dulu ada orang yang tukang main judi. Tapi banyak hartanya aku lihat, kaya begitu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, itu bukan orang benar, tapi ku tengok dia tambah kaya. Sementara aku melayani Tuhan, aku sungguh-sungguh, tapi kok hidupku begini-begini saja Tuhan. Enggak betul ini Tuhan, mananya kau ini Tuhan. Dan saat itu saya katakan jujur, pernah Alkitab ini kubuang, kulempar ke udara di kamar. Tak betul firman-Mu Tuhan. Mengapa? Firman-Mu bilang begini, begini, begini. Saya bacain ayatnya begini, tapi ternyata enggak. Sehat ku tengok dia Tuhan, gemuk, segar. Tapi tempat judi saja di rumahnya. Tapi banyak kali ku dengar sekali cabang-cabang daripada istrinya. Tadi mana semua berceceran. Kok bisa Tuhan? Tidak mengenal Tuhan, tidak pernah datang ke ibadah Tuhan. Saudara-saudara, kecewa. Mengapa? Karena fokusnya bukan Tuhan. Amin saudaraku. Fokusnya adalah manusia. Saya pernah mau minggat dari Nias ini. Udah saya masukkan di koper semua baju saya udah. Saya bilang gak betul lagi nih Nias ini Tuhan. Hai, betul lagi. Melayani dibilang di sini. Hai. Tiba-tiba ada yang nikam dari belakang lagi Tuhan. Tiba-tiba agak betul ini semua. Waktu itu saya belum menikah. Tapi bersyukur pada Tuhan. Sebelum berangkat pergi ke pelabuhan, apa yang saya lakukan? Doa. Kenapa? Karena tiba-tiba aku diingatkan tentang Nabi Yunus. Tahu Nabi Yunus? Jangan-jangan gara-gara itu nanti di kapal. Waktu itu belum kapal laut yang kayak gini. Dulu tahu sumber rezeki, tahu? Kapal kayu sumber rezeki, sumber makmur yang itu, yang begini-begini kalau tengah laut. Saya mikir gini, Tuhan, kalau sempat nanti aku lari ini di tengah laut nanti semuanya lempar pula aku nanti ikan dimakan masih lumayan, kalau dimakan ikan paus besar, dimakan ikan tongkol pula kan sakitnya nggak seberapa, malunya ini Tuhan, kan kira-kira gitu. Sebelum itu berdoa lagi dulu Tuhan. Doanya apa? Minta penjagaan. Coba hebatnya gitu. Tuhan jagai aku di laut Tuhan. Lindungi dari mara bahaya. Semua badai-badai semua ditolak dalam nama Yesus. Wih, keren kali doanya. Tiba-tiba hati saya bilang, mau kemana kamu? Saya cuma jawab apa? Pulang. Udah gak sanggup lagi. Lalu apa yang Tuhan katakan? Dia beritahukan kepada saya bagaimana visi itu datang dahulu waktu saya di Medan. Ditunjukkannya waktu saya doa bagaimana sebenarnya dia datang dan memberitahu saya. Saya harus meninggalkan semua pekerjaan, saya tidak bekerja setelah selesai dari kimia industri. Tuhan tunjukkan bagaimana engkau melayani dan aku panggil engkau melayani. Pada akhirnya apa yang terjadi? Nangis saja. Nangis, iya Tuhan, iya. Iyalah. Dan saat itu pula, sekali lagi, kalau kita sudah menemukan Tuhan, encounter, diberikannya kekuatan. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa saya katakan, kekuatan ilahi itu mampukan saya untuk berjalan lagi. Apa yang saya lakukan kemudian? Buka semua tas koper tadi, kembalikan ke tempat habitatnya mula-mula. Dan saya tidak pernah cerita sama orang, saudara-saudara. Waktu itu saya tidak pernah cerita sama siapapun. Karena setiap penderitaan yang kualami, selalu tempatku bercerita hanya Tuhan saja. Dan semuanya yang kuhadapi, tempatku hanya Tuhan Yesus saja, tempat curahan hatiku. Kusampaikan semuanya apa yang kualami. Bagaimana kuhadapi orang tua. Bagaimana ada orang-orang tertentu yang berulang kali melihat sebuah kesalahan saya, diperbesar bagaimana menjatuhkan saya. Tapi sekali lagi, tidak perlu sebuah pembelaan diri. Bagi kita cukup beritahu pada Tuhan.
bersujud di hadapan Tuhan, ceritakan semuanya. Setiap orang pasti punya kegagalan, setiap orang pasti punya salah. Tetapi saudara-saudara, ingat baik-baik, dalam semua itu tanggalkanlah di bawah kaki Tuhan. Bilang, ini pergumulanku. Pertanyaan saya sebelum kita pulang hari ini, apa pergumulan Anda hari ini yang membuat Anda lemah? Apa yang menjadikan Anda hari-hari ini undur dari Tuhan? Saya ajak kita hari ini sebelum kita pulang, mari kita berdoa sama Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Mari kita katakan, Tuhan, kuserahkan semuanya. Ingat ibadah tadi, abodah, ibadah. Berikanlah diri Anda pada Tuhan. Persembahkan hidup Anda. Katakan pada Tuhan dengan tenang, Tuhan, ini aku Tuhan. Berikanlah aku hatimu Tuhan. Taruh hatimu dalam hatiku. Put your heart in my heart, Lord. Taruh Tuhan dalam hati. Bagaimana hatimu? Taruh Tuhan dalam hatiku. Supaya aku bisa melayani. Supaya aku bisa semakin hari semakin bermanfaat bagi banyak orang. Karena melayani adalah hidup untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Dan mari katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita, haleluya. Mari kita datang berdoa.